kelompok 5 akan mempresentasikan tentang paham-paham filsafat pendidikan. Saya Fida Fauzia sebagai moderator. Ini saya Tiffany Widiawati sebagai pemateri 1. Ini Bu Arianti sebagai pemateri 2. Langsung saja kita mulai. Untuk pemateri 1 akan dibacakan oleh Tiffany Widiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kemajuan atau progres ini menjadi suatu statement progresivisme. Maka beberapa ilmu pengetahuan yang mampu menumbuhkan kemajuan dipandang merupakan bagian utama dari kebudayaan yang meliputi ilmu-ilmu hayat, antropologi, psikologi, dan ilmu alam. Progresivisme merupakan pendidikan yang berpusat pada siswa dan memberikan penekanan lebih besar pada kreativitas, aktivitas belajar, naturalistik, hasil belajar dunia nyata, dan juga pengalaman teman sebaya. Aliran progresivisme telah memberikan sumbangan yang besar di dunia pendidikan saat ini. Tokoh-tokoh aliran progresivisme ada dua, yaitu William James dari tahun 1942 sampai 1910. William James seorang psikologis dan seorang filosof Amerika yang sangat terkenal. Paham dan ajarannya, demikian pula kepribadiannya sangat berpengaruh di berbagai negara Eropa di Amerika. Buku karangannya yang berjudul Principles of Psychology yang terbit pada tahun 1990 yang membahas dan mengembangkan ide-ide tersebut dengan cepat menjadi buku klasik dalam bidang itu. Hal inilah yang mengatur William James terkenal sebagai ahli filsafat pragmatisme dan empirisme radikal. Kemudian John Dewey pada tahun 1959 sampai 1952. John Dewey adalah seorang profesor di Universitas Chicago dan Columbia, Amerika. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivism yang lebih menekan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Maka muncullah Child Center Curriculum dan Child Center School. Kemudian pandangan aliran progresivisme tentang pendidikan. Ada beberapa pandangan filsafat progresivisme antara lain tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, dan metode pendidikan. Tujuan pendidikan menurut pandangan aliran ini adalah pendidikan harus memberikan keterampilan dan alat-alat yang bersifat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berada dalam proses perubahan secara terus-menerus. Sedangkan kurikulum pendidikan, kalangan progresif menempatkan subjek didik pada titik sumbu sekolah. Mereka lalu berupaya mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang berpangkal pada kebutuhan, kepentingan, dan inisiatif subjek didik. Kemudian metode pendidikan. Metode pendidikan yang biasanya dipergunakan oleh aliran progresivisme diantaranya adalah metode pendidikan aktif. Pendidikan progresif lebih berupaya penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 2, yaitu Bu Arianti. Yang kedua yaitu aliran perennialisme.
Aliran perennialisme mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Istilah filosofia perennis, filsafat keabadian, barangkali digunakan untuk pertama kalinya di dunia barat oleh Augustinus Stecklus sebagai judul karyanya De Perenni Philosophia yang diterbitkan pada tahun 1540. Istilah tersebut dimasyhurkan oleh Leibniz dalam sepucuk surat yang ditulis pada 1715 yang menegaskan pencarian jejak-jejak kebenaran di kalangan para filosof kuno dan tentang pemisahan yang terang dari yang gelap. Sebenarnya itulah yang dimaksud dengan filsafat perennial. Sebagaimana diungkapkan oleh Leibniz, filsafat perennial merupakan metafisika yang mengakui realitas ilahi yang substansial bagi dunia benda-benda hidup dan pikiran, merupakan psikologi yang menemukan sesuatu yang sama di dalam jiwa dan bahkan identik dengan realitas ilahi. Unsur-unsur filsafat perennial dapat ditemukan pada tradisi bangsa primitif dalam setiap agama dunia dan pada bentuk-bentuk yang berkembang secara penuh pada setiap hal dari agama-agama yang lebih tinggi. Istilah perennial biasanya muncul dalam wacana filsafat agama di mana agenda yang dibicarakan adalah pertama, tentang Tuhan, wujud yang absolut, sumber dari segala sumber. Kedua, membahas fenomena pluralisme agama secara kritis dan kontemplatif. Ketiga, berusaha menelusuri akar-akar religiusitas seorang atau kelompok melalui simbol-simbol serta pengalaman keberagamaan. Ada beberapa pandangan di antara tokoh berkenaan dengan awal kemunculan filsafat perennial. Satu pendapat mengatakan bahwa istilah filsafat perennial berasal dari Leibniz karena istilah itu digunakan dalam surat untuk temannya Raimundo tertanggal 26 Agustus 1714. Meskipun demikian, Leibniz tidak pernah menerapkan istilah tersebut sebagai nama terhadap sistem filsafat siapapun termasuk sistem filsafat sendiri. Aliran perennialisme. 1. René Guénon. Guénon menghidupkan kembali nilai-nilai hikmah, kebenaran abadi yang ada pada tradisi lama. Ia menyebutnya sebagai primordial tradition atau tradisi primordial. Guénon awalnya Katolik, selanjutnya memeluk Islam pada tahun 1912. Nama Islamnya Abdul Wahid Yahya. Namun begitu selama kehidupannya di Prancis, Guénon tidak dikenal telah mempraktekkan Islam. Buah pemikiran Guénon antara lain adalah pendapatnya mengenai ilmu. Ia berpendapat bahwa ilmu yang utama sebenarnya adalah ilmu tentang spiritual. Ilmu yang lain harus dicapai juga, namun ia hanya bermakna dan bermanfaat jika dikaitkan dengan ilmu spiritual. Menurut Guénon, substansi dari ilmu spiritual bersumber dari supranatural dan transenden. Ilmu tersebut adalah universal. Oleh sebab itu, ilmu tersebut tidak dibatasi oleh suatu kelompok agama tertentu. Ia adalah milik bersama semua tradisi primordial. Perbedaan teknis yang terjadi merupakan jalan dan cara yang berbeda untuk merealisasikan kebenaran. Perbedaan tersebut sah-sah saja karena setiap agama memiliki kontribusinya yang unik untuk memahami realitas. 2. Agostino Stecco lahir di kota pegunungan Umbrian di daerah Gubbio antara tahun 1497 atau awal kelahirannya 1512 atau 1513 dan menetap hingga tahun 1517. Karya paling termasyhur dari Stecco adalah De Perenni Philosophia, karya yang mendapat sambutan hangat di kalangan pemikir hingga 2 abad kemudian. Pada abad 16, buku tersebut mendapat penghargaan yang sedemikian tinggi hingga Caspar von Baer menyebutnya sebagai A Golden Book dan Daniel George Markov
merujuknya sebagai opus admirable. Namun kemasyhuran itu berangsur-angsur mulai dilupakan hingga kemudian Wilman menemukannya kembali pada akhir abad 19. Kunci pemikiran filsafat Steko terlihat pada pandangannya bahwa prinsip tunggal dari segala sesuatu, yang satu dan selalu sama dalam pengetahuan manusia. Menurut Steko, agama merupakan kemampuan alamiah manusia untuk mencapai kesejatian. Agama merupakan syarat mutlak bagi manusia untuk menjadi manusia dan merupakan vera filosofia atau filsafat sejati, yaitu filsafat yang mengarah kepada kesalehan dan kontemplasi pada Tuhan. Filsafat dan agama yang sejati selalu mendorong untuk menjadi subjek Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya, hingga menjadi seperti Tuhan. Yang kedua yaitu pandangan aliran perennialisme tentang pendidikan. 1. Pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan yang ideal. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang kebudayaan ideal tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Bagi perennialis bahwa nilai-nilai kebenaran bersifat universal dan abadi, inilah yang harus menjadi tujuan pendidikan yang sejati. Sebab itu, tujuan pendidikannya adalah membantu peserta didik menyingkapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Selanjutnya, sekolah. Sekolah merupakan lembaga tempat latihan elit intelektual yang mengetahui kebenaran dan suatu waktu akan meneruskannya kepada generasi pelajar yang baru. Sekolah adalah lembaga yang berperan mempersiapkan peserta didik atau orang muda untuk terjun ke dalam kehidupannya. Sekolah bagi perennialis merupakan peraturan-peraturan yang artifisial di mana peserta didik berkenalan dengan hasil yang paling baik dari warisan sosial budaya. Selanjutnya, kurikulum. Kurikulum pendidikan bersifat subject-centered, berpusat pada materi pelajaran. Materi pelajaran harus bersifat uniform, universal, dan abadi. Selain itu, materi pelajaran terutama harus terarah kepada pembentukan rasionalitas manusia. Sebab demikianlah hakikat manusia. Mata pelajaran yang mempunyai status tertinggi adalah mata pelajaran yang mempunyai rasional content yang lebih besar. 5. Metode. Metode pendidikan atau metode belajar utama yang digunakan oleh perennialis adalah membaca dan diskusi, yaitu membaca dan mendiskusikan karya-karya besar yang tertuang dalam The Great Books dalam rangka mendisiplinkan pikiran. Yang terakhir, peranan guru dan peserta didik. Peran guru bukan sebagai perantara antara dunia dengan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar serta mengajar. Guru mengembangkan potensi-potensi dan ia melakukan moral authority atau otoritas moral atas murid-muridnya karena ia seorang profesional yang qualified dan superior dibandingkan muridnya. Kesimpulannya, progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri.
merupakan terapan dari filsafat umum. Filsafat pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan akan menggunakan hasil-hasil dari filsafat, yaitu berupa hasil pemikiran manusia tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Berikut ini dua aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Perennialisme diambil dari kata perennial yang dalam Oxford Advanced Learner Dictionary of Full English diartikan sebagai continuing throughout the whole years, abadi atau kekal. Dari makna yang terkandung dalam kata itu adalah aliran perennialisme, mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Perennialisme lahir pada tahun 1930-an sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan suatu yang baru. Perennialisme memandang situasi di dunia ini penuh kekecewaan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama pada kehidupan moral, intelektual, dan sosial kultural. Maka perlu ada usaha untuk mengamankan ketidakberesan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.